Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat netizen yang katanya selalu benar, mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati. Seperti kita ketahui bersama, sholat merupakan ibadah wajib yang paling utama bagi umat Islam dalam keseharian kita sehari-hari. Maka kita juga diwajibkan mengetahui syarat-syarat yang menjadikan keabsahannya sholat tersebut. Karena yang menjadi salah satu syarat diterimanya amal adalah al-ilmu qabla bad'ihi, mengetahui ilmunya sebelum melakukan perbuatannya. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan, fayuftaradu alaihi ma yaqa'u lahu fi sholatihi, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sholat maka itu juga wajib. Seperti kita mengetahui syarat-syarat sahnya diterima sholat. Salah satu yang menjadi syarat sah diterimanya sholat adalah menutup aurat. Aurat perempuan dan aurat laki-laki baik ketika sholat maupun di luar sholat itu berbeda batasannya. Dan sekarang kita akan lebih mempertajam pembahasan aurat untuk perempuan. Aurat perempuan di ketika sholat dan di luar sholat itu berbeda. Di luar sholat aurat perempuan adalah jami'ul badan, seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangannya di depan laki-laki yang bukan muhrim. Dan itu menurut pendapat yang kuat. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa aurat perempuan di luar sholat adalah seluruh badan terkecuali wajah dan kedua telapak tangan, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak disyahwati. Bahkan menurut Syekh Al-Bajuri, pendapat yang kedua ini bisa digunakan terutama lebih-lebih pada zaman sekarang ini, yang mana para perempuan banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Banyak yang bekerja di kantor, banyak yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Karena menurut pendapat salah satu sahabat, beliau mengatakan bahwa di mata Allah itu lebih utama, besar kemaslahatannya daripada besar keafdolannya atau keutamaannya. Aurat perempuan ketika sholat itu jami'ul badani illa wajhaha wa kaffaiha zohron wa batna. Seluruh badan itu aurat perempuan ketika sholat terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Karena kita sholat menggunakan mukena,
maka ini tidak terlepas kaitannya dengan penggunaan mukena yang benar, yang sesuai dengan kaidah hukum fikih dalam mazhab Syafi'i. Maka kita lihat tutorialnya, bagaimana pemakaian mukena yang baik dan benar menurut mazhab Asy-Syafi'i. Ini adalah mukena yang sering kita pakai dalam sholat. Ada dua, ada mukena potong-potong dan ada mukena terusan. Terkait dengan aurat perempuan tadi, bahwa aurat perempuan ketika sholat adalah seluruh badan terkecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka artinya selain wajah dan kedua telapak tangan, semuanya adalah aurat yang tidak boleh terlihat ketika sholat, baik dari depan ataupun dari atas ataupun dari samping dan dari bawah tidak boleh terlihat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Namun menurut mazhab Maliki, dari bawah tidak aurat apabila terlihat. Batasan wajah yaitu dari atas panjang sampai ke bawah ialah mimana bitisyawi, dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai iladakni, sampai dagu atau sampai kepada kedua tulang penopang tumbuhnya di bawah. Nah ini, yang ini batasannya. Kemudian batasan wajah melebar samping kanan sampai ke samping kiri, yaitu anggota wajah yang ada di antara kedua telinga. Nah ini adalah wajah yang tidak aurat dalam sholat. Berarti selain daripada ini apabila terlihat itu aurat. Kalau pakai mukenanya begini, pada wajah mukenanya begini, ini dagu bagian dalam terlihat, coba ke atas, ini terlihat, sementara ini tidak termasuk kepada anggota wajah, maka ini tidak sah. Kemudian tadi dikatakan yang tidak aurat dalam sholat juga adalah kedua telapak tangan, dohron wabatnan, luarnya maupun dalamnya itu tidak aurat sampai kepada pergelangan tangan. Ini adalah kedua telapak tangan. Coba dibuka dulu kalinya. Ini adalah kedua telapak tangan yang tidak aurat dalam sholat. Artinya ini apabila terlihat tidak menjadikan sholatnya tidak sah, bahkan makruh apabila ditutup sampai kepada pergelangan tangan. Pergelangan tangan ialah tempat bertemunya antara kedua telapak tangan dengan lengan bagian bawah. Ini tulang ugal-ugal kalau dalam bahasa Sunda. Ini pergelangan tangan, atasnya, punggungnya maupun dalamnya, bawahnya ini tidak aurat. Ini namanya adalah kedua telapak tangan. Ini sampai kepada pergelangan tangan. Berarti selain daripada kedua telapak tangan, dari batas pergelangan tangan sampai ke lengan ke sini ke bawah semuanya, apabila terlihat baik dari atas, samping, bawah, depan, itu aurat, menjadikan sholatnya tidak sah. Nah makanya ini ada dua pakaian sholat yang sering kita gunakan. Kita akan melakukan perbandingan yang mana mukena yang kemungkinan kepada sahnya sholat lebih besar peluangnya, dan yang mana kemungkinan kepada sah sholatnya jauh atau lebih rawan kepada tidak sahnya sholat. Kami katakan bahwa mukena yang terusan itu kemungkinan kepada sahnya sholat lebih berpeluang besar. Sementara mukena
terpotong-potong itu rawan terhadap kemungkinan sahnya sholat. Rawan terhadap sahnya sholat. Dia lebih besar kepada kemungkinan tidak sahnya sholat. Kenapa? Kita lihat. Tadi dikatakan ini adalah wajah, batasan wajah yang boleh terlihat dalam sholat, dan tangan. Kita lihat ketika takbiratul ihram, mangga lakukan takbiratul ihram, Allah. Nah, kita lihat ketika takbiratul ihram berpacu kepada aurat perempuan, maka mukena yang panjang ketika takbiratul ihram tidak ada bagian manapun aurat dalam badan yang terlihat, hanya kecuali wajah dan telapak tangan saja. Karena apa? Karena ini dia tangannya menggunakan tali, sehingga tidak ada kemungkinan tangannya menjadi menggelosor kayak begini, nyorosot cek Sunda. Kalau yang pendek, kalau yang mukena potong-potong, maka kemungkinan terhadap, silakan Allah, bergesernya mukena besar, sehingga aurat selain kedua telapak tangan ini adalah lengan tangan yang wajib ditutup karena ini termasuk aurat. Ini terlihat. Bahkan ketika begini pun, ketika Allahu Akbarnya seperti ini, Allahu Akbarnya seperti ini. Ini aurat lengan masih tetap terlihat dari bawah. Jadi kalau kita tiduran di bawah itu bisa ngintip ke atas, ini kelihatan aurat lengannya. Bahkan kelihatan aurat dadanya, lehernya kelihatan. Sementara kalau yang terusan tidak ada aurat yang terlihat. Yang kedua, selain dia menggunakan tali biar tidak menggelosor, dia juga menggunakan karet dalam pergelangan tangannya. Jadi dari atas aurat tidak terlihat, aurat lengan bawahnya ini tidak terlihat. Dari samping, dari mana-mana tidak terlihat. Kalau ini silakan, kalau ini bisa Anda perhatikan, ada aurat yang terlihat. Ini tidak sah apabila aurat terlihat dalam sholat, menjadikan sholat yang tidak sah. Ini takbiratul ihram. Mari kita melakukan ruku'. Allahu Akbar. Perhatikan, ini mukena yang terusan. Ketika ruku' tidak ada aurat dari sudut manapun yang terlihat. Sementara mukena yang potong-potong, Anda bisa perhatikan, mungkin bisa ke sana dulu, lihat nih, ke sana juga, maju sedikit, silakan. Perhatikan, ketika ruku dari bawah ada aurat bagian tubuh yang terlihat. Di antaranya pertama, aurat lengan. Kita lihat, lengan ini terlihat dari bawah, dan aurat leher serta dada, dagu bagian bawah. Dagu bagian bawah dan leher itu terlihat dari bawah. Sementara aurat perempuan tidak boleh terlihat dari bawah, terkecuali menurut mazhab Maliki. Silakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ketika Allahu Akbar seperti yang kita ketahui, ada anggota tubuh yang terlihat yang termasuk kepada aurat. Ikhwati fillah, perlu diketahui anggota sujud itu ada 7. Jidar, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Itu anggota sujud tersebut ada yang wajib dibuka,
seperti jidat. Jidat ini termasuk anggota sujud yang wajib dibuka. Artinya ketika sujud, jidat ini harus menempel kepada tempat sujud. Jadi tidak boleh terhalangi jidatnya oleh benda atau pakaian yang dibawa pada saat sholat. Seperti tidak boleh tertutup, tidak boleh terhalangi jidat ini ketika sujud oleh mukena. Atau kalau laki-laki mungkin surban atau peci, tidak boleh terhalangi karena ini adalah bagian dari anggota sujud yang mesti dibuka. Kalau telapak tangan itu sunnah ketika sujud dibuka, jadi tidak boleh terhalangi oleh benda yang dibawa ketika sholat, ini sunnah hukumnya. Jadi kalau tertutup ini makruh. Kalau jidat tertutup, maka itu menjadikan sholatnya tidak sah. Kita lihat, silahkan sujud. Coba yang pakai mukena terusan dulu. Mukena terusan dulu, coba menghadap ke sini sujudnya. Menghadap ke sana sujudnya. Silakan maju ke depan. Anda berdiri kembali. Sini. Silakan sujud. Allahu Akbar. Ini adalah sujud dengan menggunakan mukena terusan. Tidak ada benda yang dibawa dalam sholat menghalangi kepada tempat sujud. Karena pakai mukenanya, jidatnya terbuka, maka jidatnya menempel kepada tempat sujud seperti yang dianjurkan, yang diharuskan. Silakan bangun. Sekarang kita coba sujudnya orang yang menggunakan mukena potong. Sekarang ini adalah sujud orang yang menggunakan mukena potong-potong. Silakan. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Saat sujud mukena potong-potong, kemungkinan besar dia menghalangi jidat menempel pada tempat sujud yang tidak dibawa. Tempat sujud yang tidak dibawa pada sholat. Sementara ini adalah benda yang dibawa pada sholat. Dan ini tidak boleh sujud menempel atau terhalangi oleh benda yang dibawa pada sholat. Sahabat billah, ketika menggunakan mukena yang potong-potong saat melakukan sujud, kebanyakan karena rok bawahnya terlalu pendek, kurang menyentuh lantai, kurang menyentuh bumi, maka terjadilah sujudnya seperti ini. Alas kakinya terlihat, walaupun yang terlihat alas kakinya sedikit, maka itu menjadikan sholatnya juga tidak sah, karena alas kaki termasuk aurat yang mesti ditutup. Silakan bangun. Kita lihat sujudnya orang yang menggunakan mukena terusan. Silakan sujud. Ini sujudnya orang yang menggunakan mukena terusan. Karena panjangnya sampai menyentuh lantai dengan sempurna, ketika sujud pun tidak ada anggota badan yang termasuk aurat yang terlihat ketika sujud. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, apabila sholat menggunakan mukena yang potong-potong, agar terjaga sahnya sholat, aurat tidak terlihat, karena menutup aurat adalah salah satu syarat keabsahan sholat, maka ketika sholat ia harus menggunakan pakaian yang tertutup di dalam mukenanya, seperti tangan. Apabila menggunakan baju yang tangannya longgar seperti yang saya pergunakan, ini longgar, artinya
tidak ada karet pada pergelangan tangannya, sehingga ketika berdiri begini pun ini aurat bagian lengan sampai ke atas ini terlihat ketika berdiri begini saja. Ketika berdiri begini saja. Kalau ini kan pakai karet ya pergelangannya, walaupun longgar ini. Nah ini pakai karet. Jadi kalau ini karena pakai karet, ketika berdiri seperti ini tidak ada aurat yang terlihat karena ini pakai karet pergelangannya. Tapi apabila memakai pakaian seperti yang saya kenakan, tidak ada karet pada pergelangan tangan, ketika berdiri begini saja pakai mukena yang potong-potong, ini ada aurat yang terlihat tangan dari bawah, yaitu ini lengan bawah. Nah, supaya aurat tidak terlihat ketika menggunakan mukena potong-potong saat sholat, maka dianjurkan menggunakan mangset tangannya. Mangsetnya jangan mangset tangan saja, tapi mesti mangset baju yang seluruh badan. Kenapa tidak boleh pakai mangset tangan saja? Karena kalau mangset tangan saja itu hanya sebatas lengan bagian atas saja, atau hanya sampai batas pada tulang bertemunya antara lengan bawah sampai lengan atas, sehingga aurat ke sini ketiaknya ini kelihatan dari bawah. Jadi harus pakai mangsetnya yang seluruh badan. Kemudian ketika ruku tadi, silahkan ruku. Nah ini kan ada aurat yang terlihat dari bawah. Ada aurat yang terlihat dari bawah, yaitu aurat leher dan dagu bawah. Maka ketika sholat saat menggunakan mukena yang potong-potong, agar auratnya terjaga, maka harus menggunakan kerudung dalamnya. Tapi kerudungnya juga tidak boleh kerudung yang seperti ini. Kalau kerudung yang seperti ini, maka ketika ruku tetap saja leher dan dagu bagian dalam terlihat dari bawah. Berarti kerudungnya harus dimasukkan ke dalam baju yang dipakai. Kalau sholatnya pakai baju, biasanya kan ibu-ibu sholat paling pakai sarung aja, enggak, atau pakai baju juga pasti baju yang pendek, apalagi di daerah-daerah yang cuacanya memang panas. Jarang ketika sholat ada yang menggunakan baju dalamnya, menggunakan baju yang menutup seluruh aurat. Nah, atau menggunakan kerudung ninja. Jadi ninja itu kan sampai ke sini tertutup. Tetap di sininya harus dimasukkan ke dalam baju. Karena kalau tidak dimasukkan kerudungnya ke dalam baju, maka besar kemungkinan tetap terlihat auratnya saat begini. Kerudungnya tetap ke bawah. Lalu kemudian bawahnya biar ininya ada kakinya tidak terlihat ketika sujud, maka dia harus memakai kaos kaki. Tetapi kalau memakai mukena yang terusan, karena ini sudah praktis dari atas sampai bawah, tidak ada aurat badan yang terlihat dari arah manapun, bawah, atas, samping, maka sholat tanpa busana pun di dalamnya itu sah sholatnya, karena ini sudah menutupi semua aurat, asal bahannya yang tebal, tidak menerawang aurat ke dalamnya. Jadi penggunaan mukena potong-potong itu lebih ribet ketika mau melaksanakan sholat. Banyak yang harus dikenakan pakaiannya. Kalau ini lebih simpel, kemungkinan terhadap terbuka auratnya minim, kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Kalau yang mukena potong-potong, kemungkinan terhadap terbukanya aurat yang menjadikan sholat tidak sah itu lebih besar. Maka dari itu kami anjurkan untuk selalu menggunakan mukena yang terusan ketika sholat, agar ketika mau sholat tidak banyak pakaian yang kita terapkan pada badan kita, dan lebih praktis saat menggunakannya, tidak ribet saat menggunakannya.
Jangan sampai karena kebodohan kita menjalankan sholat hanya berdasarkan pada pemahaman kita sendiri saja. Jangan sampai kita menghukumi suatu hukum dalam agama hanya berdasarkan dari melihat banyaknya yang melaksanakan, banyaknya yang menggunakan, atau sedikitnya yang menggunakan. Karena benar menurut hukum agama belum tentu yang banyak digunakan oleh orang-orang. Dan salahnya hukum agama belum tentu dilihat dari sedikitnya yang menggunakan. Karena sesuatu yang salah apabila digunakan bersama-sama seolah-olah itu menjadi sesuatu yang benar, dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Apabila kita biarkan, maka itu akan menjadi sebuah tradisi yang seolah-olah itu adalah benar. Maka demikian yang bisa saya sampaikan terkait tutorial cara penggunaan mukena yang benar menurut madhab Syafi'i yang kita ikuti mayoritas warga negara Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.